Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kali ini saya membuat video yang kedua di channel saya, Angga Relax. Ya, kita akan bersama-sama mempelajari seputar musik, seni tari, drama, rupa, dan juga unboxing hal-hal yang berkaitan dengan seni. Nah, dalam video saya yang kemarin, saya sudah menjelaskan bagaimana peranan musik, tentunya khususnya bagi anak usia dini. Nah, hari ini sebelum saya melanjutkan pada materi notasi balok maupun notasi angka untuk guru anak usia dini, nah hari ini saya terlebih dahulu agak lompat ke keterampilan bermusik bagi guru anak usia dini. Nah, untuk hari ini saya membawa alat musik. Nah, ini pianika. Wah, orangnya udah kelihatan duluan. Pianika ya. Nah, pianika sendiri merupakan alat musik tiup. Nah, bisa juga dikatakan miniatur piano tapi bunyinya tidak seperti piano. Bunyinya seperti alat-alat musik tiup ya. Mungkin seperti saxophone mungkin mirip, atau mungkin trompet juga bisa jadi ya mirip, tergantung bagaimana merasakannya. Nah, di pianika sendiri itu terdiri dari ada selang tiup, kemudian ada lubang untuk selang ini, kemudian ada tuts, ini namanya tuts, ada tuts putih, ada tuts hitam. Ya, mohon maaf pianika saya agak belepotan banyak ditulisi ya, ini dulu pernah dipakai teman untuk ngajar jadi ditulisi. Nah, terus kemudian ada tombol. Nah, ini tombol pedal off ya. Jadi ketika kita menekan tombol ini nanti sustainnya tidak bisa panjang, jadi pendek. Nah, sekarang kita coba sedikit saja, mungkin videonya tidak usah terlalu lama karena hanya ingin bagaimana teknik memainkannya saja dan bagaimana cara penjarian dan juga progress chord dalam pianika, atau penjarian dalam melodis maupun penjarian dalam harmonis atau chord dalam pianika. Nah, ini caranya kita tancapkan dulu seperti ini. Nah, tapi tidak semuanya memakai selang, ada yang langsung seperti mouthpiece ya, jadi langsung alat tiup seperti apa namanya, lubang untuk tiup tapi langsung pendek, di sini langsung pendek, jadi mainnya kayak gini. Nah, kebetulan yang paling mudah itu memakai selang, karena memakai selang kita bisa melihat, kemudian tangan kiri kita dimasukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi akhirnya lebih bisa rileks. Kemudian tangan kanan jempolnya di seperti ini ya. Nah, jadi untuk memegangi seperti ini juga nggak apa-apa, gini juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai kena tuts, gini juga bisa. Nah, kemudian posisinya ini harus sejajar dengan mulut, tidak boleh seperti ini. Nah, bukan, tapi sejajar. Terus selama kita meniup, kalau kita hanya meniup saja tidak akan bunyi, tapi meniup sambil dipencet. Misalkan seperti ini, saya meniup tidak bunyi apa-apa, tapi kalau saya meniup dengan saya pencet, seperti itu. Jadi diusahakan bersamaan, karena kalau mencet aja tanpa niup ya nggak bunyi. Tapi begitu juga dengan yang barusan tadi saya jelaskan, kalau niup saja tanpa mencet ya enggak bunyi, jadi harus bersamaan. Nah, sekarang langsung saja ke penjariannya.
Bagaimana penjarian pianika yang pas? Di sini ada tuts putih dan tuts hitam ya. Eh, Hampir sama dengan alat musik piano. Jadi pianika sendiri terdiri dari kurang lebih 2,5 oktav ya. Jadi ini setengahnya dari nadanya bukan dari do, awalnya dari fa. Fa sol la si do, baru do re mi fa sol la si do, re mi fa sol la si do. Nah ini kan dua, do re mi fa sol la si do, re mi fa sol la si do, ini kan dua oktav. Nah di sini ada setengah, fa sampai si. Nah, jadi pianika itu terdiri dari 2,5 oktav. Nah, bagaimana cara memainkannya? Sebenarnya sama dengan piano. Penjariannya kalau di piano kan dua tangan. Nah, kalau di pianika lebih disederhanakan yaitu satu tangan. Jadi kita simpelkan saja, kalau tangan nada C itu penjariannya 1, 2, 3, habis itu pindah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai nada mi itu terus pindah jempol lagi seperti ini. Seperti itu. Jadi do re mi jempol lagi, fa jempol, fa sol la si do. Nah seperti itu, boleh dicoba nanti di rumah. Nah itu penjarian secara tangga nada. Kemudian kalau kembalinya dibalik, jadi do si la sol fa mi re do, 5 habis 5, do si la sol, do si la sol fa sampai fa di jempol ya. Kemudian jari 3, fa mi re do gitu ya. Mi re do, sorry, mi re do, tinggal mi re do. Kembalinya gini. Seperti itu, boleh dicoba ya. Jadi kalau berangkat dan pulang, kalau dalam bahasa musik ascending descending dalam tangga nada di piano seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi enggak kenapa kok nggak dibuat simple saja? Karena gini, ketika kita nanti memainkan melodi, kadang-kala kan ada melodi yang agak cepat ya, temponya cepat, kemudian kita dituntut harus cepat juga memindahkan antar nada. Nah, jari kita harus cepat. Nah, misalkan melodinya gini. Nah, kalau kita pakai satu tangan, jadi kayak gini. Nah, jadi belepotan. Nanti belum lagi kalau kita kena tuts yang nggak pas, ya, seperti itu. Jadi kenapa fungsinya ada penjarian tangga nada itu karena kita tahu. Jadi nanti kalau umpama sampai sol ya, do re mi fa sol itu masih bisa disikapi dengan 5 jari yang tidak usah berpindah. Tapi kalau nanti do re mi habis itu si do lah, kita bisa pindah do re mi terus si do, bisa jari 3 dan 4 atau 4 5 si do gitu. Kalau menurut penjariannya kan 4 dan 5 tergantung ya. Jadi kalau kita melihat pola melodinya, kalau sampai sampai nadanya hanya sampai sol ya kita cukup 5 saja ini. Ini nggak usah pindah-pindah. Nah, tapi kalau sudah naik lebih sol ya kita harus pindah. Nah, gitu, melihat seberapa jauh melodi tersebut. Seperti itu. Nah, ada lagi yang kedua yaitu kita agak cepat aja ya, enggak apa-apa. Kita memainkan akord. Nah, akord itu di dalam pianika juga sama seperti di piano, yaitu menggunakan jari 1, 3, dan 5. Misalkan akord C. Ini.
ada C, akord C kan do mi sol. Do mi sol lah. Do mi solnya dipencetnya pakai jari 1, 3 dan 5. Ini ya 1 2 3 4 5. 1 3 5 gini. Loh Pak, enggak jari 1 2 3 aja kan gampang. 1 2 3. Ya boleh sebenarnya. Gini. Nah, tapi takutnya nanti ketika kita ada harmoni dan juga akord dan juga ada melodi, nah itu kita kesulitan. Misalkan di sela-selanya itu setelah harmoni terus kita membunyikan nada fa re do si misalkan seperti ini. Kita lebih nyaman karena jarinya sudah pas kan 135. Nah fa kan tinggal mencet dengan jari 4 dan seterusnya. Re jari 2, nanti si mundur, satunya mundur, kemudian do jadi jari 2 seperti itu. Nah kalau misalkan pakai yang tadi 135 ya susah. Bisa kalau sama-sama lambat, kalau cepat. Nah, agak belepotan, tapi kalau penjariannya pas, secepat apapun nggak ada masalah. Ya, maaf tadi agak sempat nyelipet sedikit karena bingung pandangannya ya. Biasanya mainnya kan gini ya, tapi ini agak miring gini. Nah, itu dia teknik bermain pianika. Begitupun dengan akord-akord yang lain. Kalau membunyikan akord ya langsung tiga nada, tapi mencetnya harus pakai jari 1, 3 dan 5. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan nada yang tut hitam ya, tinggal dipencet aja. Hitamnya di tengah biasanya ya. Nah, akord itu kan ada macam-macam. Nanti untuk pengetahuan akord bisa next video ya. Mungkin kali ini hanya seputar bagaimana cara memainkan pianika dengan penjarian yang benar, gitu aja. Nanti ada chord balikan, bukan hanya do mi sol, bisa mi sol do, bisa sol do mi dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya karena ini hanya seputar ini aja, bagaimana cara memainkan dengan penjarian yang benar. Kemudian tiupannya juga kalau bisa jangan tapi lebih ke gitu ya. Kenapa? Karena kalau gini akan lebih mudah capek karena terlalu boros. Jadi lebih ke gitu, seperti meniup flute, recorder juga sama. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye. Terima kasih.